Halo kawan Tabea TV-ku. Videoku kali ini akan memperlihatkan bagaimana kemacetan yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Manado sama Jalan Boulevard Manado atau Pier Tendian Manado. Ini saya masih berada di Jalan Ahmad Yani. Kita bisa lihat ya, ini kemacetan sudah terjadi lepas dari KONI. Jadi bisa dari jalan dua jalur itu sudah terjadi kemacetan. Ini kemacetan disebabkan oleh ada rekayasa jalur baru. Jadi rekayasa dalam hal ini untuk mengurai kemacetan yang ada di Boulevard atau Pier Tendian. Tapi setelah dilakukan rekayasa sudah jalan mungkin seminggu lebih ya, tetap saja malah kemacetan itu semakin parah. Kalau kita lihat ya, karena saya pengguna jalan aktif. Jadi saya bisa melihat kemacetan yang parah saat ini, sore hari ini saya bisa lihat ya. Jadi rekayasa ini bisa saya katakan gagal karena tidak bisa mengurai kemacetan yang terjadi di Ahmad Yani sama Boulevard. Khususnya kalau Boulevard Pertendian itu adanya di depan Mantos. Ini rekayasa jalur baru ini ya. Harusnya dari Ahmad Yani sudah masuk di sini. Sudah masuk di sini ini. Nah, masuk di sini tadinya, tapi direkayasa untuk mengurangi kemacetan yang ada di Boulevard. Tapi setelah dilakukan rekayasa, Boulevard sama Ahmad Yani jadi macet parah. Kita bisa lihat ini ya. Nah, kita bisa lihat. Ini saya katakan setahu saya ya sudah seminggu lebih ini rekayasa. Saya bisa katakan bahwa rekayasa ini harusnya sudah dikembalikan ke jalur awal ya supaya tidak terjadi kemacetan seperti ini. Kemacetan yang terjadi di Ahmad Yani sama Boulevard ini ada beberapa faktor ya. Saya melihat kalau di Ahmad Yani ada beberapa tempat yang dijadikan tempat parkir. Harusnya Ahmad Yani ini sudah bebas parkiran ya. Di kiri kanan sudah bebas parkiran. Macam ini kan kelihatan masih ada parkiran. Harusnya sudah bebas parkiran supaya tidak macet. Kedua, yang terjadi kemacetan di Ahmad Yani. Kedua, ketidaktahuan daripada pengemudi jalur yang sudah dirubah atau direkayasa untuk mengurai kemacetan. Mungkin sosialisasinya yang kurang begitu karena kalau kita lihat ada pengemudi itu belum tahu, jadi masih bingung, mereka masih bingung. Nah, ini jalur baru yang direkayasa untuk masuk Boulevard. Tadinya ini jalur dari Boulevard masuk ke Ahmad Yani, terus dirubah jalan dari Ahmad Yani masuk ke Boulevard. Dan kedua faktor yang sangat membuat kemacetan di tempat ini, kedua itu banyak pengemudi-pengemudi yang tidak taat atau ketegasan mungkin ya yang diperlukan untuk supaya pengemudi taat akan aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kita sudah mau memasuki Boulevard dekat Mantos. Ini dekat Mantos. Ini sudah jalur rekayasa ini sudah seminggu lebih ya. Harusnya kalau seumpamanya bikin rekayasa itu 1 minggu sudah kelihatan mana yang baik ya, jalur mana yang baik untuk dibuat. Ini sudah 1 minggu lebih belum juga ada solusinya. Mau dikembalikan ke jalur yang awal atau mau tetap jalur begini. Harusnya yang diperhatikan oleh instansi yang membuat rekayasa ini
harusnya di depan Mantos 3 itu pada waktu jalur yang masih lama itu arah yang mau masuk ke Boulevard dari Ahmad Yani yang di depan Mantos 3 itu harusnya pembatasnya macam ini kan, pembatasnya masih harusnya pembatasnya sudah dari sini sudah ada pembatas. Kalau dibikin dari sini sudah ada pembatas. Kalau jalur lama ya. Jadi ini jalur lama. Sudah kebalik. Tadinya masuk ke Boulevard di sini. Masuk Boulevard di sini. Jadi ini kebalik. Jadi masuk Ahmad Yani sekarang di sini diputar. Kalau saya punya pemikiran harusnya tetap kembali, tapi masuknya di sini memberikan pembatasan lebih jauh untuk masuk ke arah Mantos 3. Jadi dari sini pada awal tidak bisa masuk ke Mantos 3, tidak bisa masuk ke Mantos 3. Biar penumpang kalau taksi-taksi online yang mau masuk atau ambil penumpang itu jangan ambil penumpang dia memotong dari sini langsung ke Mantos 3. Jadi tidak bisa lagi. Saya kira itu lebih mengurai kemacetan ya, yang maupun yang macet di Ahmad Yani ataupun yang macet di Boulevard. Macetnya cuman dari Mantos 3. Mantos 3 sudah, lepas Mantos 3 itu sudah tidak macet lagi. Kalau Mantos 1 itu tidak macet, saya lihat ya. Walaupun di Mantos 1 itu banyak sekali mikrolet yang mangkal di situ ya. Yang mangkal untuk mencari penumpang, mereka mencari penumpang sampai harus terisi mikroletnya. Paling tidak 3 atau 4 penumpang mereka baru berangkat. Harusnya tidak ada mangkal-mangkal di situ. Mau mikro ataupun taksi online. Banyak juga taksi online mangkal, tapi petugas harus memberikan mereka pengertian bahwa tidak bisa mangkal di situ. Kalau berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bisa. Tapi kadang-kadang ini sudah mangkal. Begitu juga yang di daerah mall sana sampai saya pikir saya juga taksi online tapi saya tidak mangkal-mangkal di tempat-tempat yang yang membuat kemacetan. Oke, ini kita sudah masuk di mana ini? Saya lupa lagi. Ini sudah mau masuk Ahmad Yani. Lihat aja, mau masuk Ahmad Yani yang harusnya Ahmad Yani ke Boulevard harus masuk dari sini. Ini jalur awal ya. Ini macet kan? Padahal jalannya cukup lebar, 2 baris ini. Lihat, kita bisa lihat ya, 2 baris, tapi macet. Karena di jalan Ahmad Yani itu sudah macet. Jadi gimana kalau mobil yang akan masuk ke Ahmad Yani dari Boulevard bisa lancar kalau di Ahmad Yani saja macet, itu kan? Jadi kalau bisa itu di jalurnya dikembalikan ke semula dengan catatan ya, untuk di Boulevard tepatnya di Mantos 3 itu tidak bisa dia langsung dari Ahmad Yani langsung potong ke Mantos 3. Oke kawan, TVku Podcast dan instansi terkait yang membuat rekayasa jalur ini cuman saran dari supir taksi. Ya, saya supir taksi online. Oke, sekian video saya dan terima kasih yang sudah menonton. Tapi setelah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman Anda ya, agar supaya mengetahui, teman-teman yang tidak tahu mengetahui rekayasa jalur ini. Semoga video saya juga ini bermanfaat buat Anda ya. Oke, terima kasih. Bye.